Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya semua Ananda kelas 8? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Insya Allah dalam kondisi pandemi ini, walaupun kita harus selalu belajar di rumah, ya sudah sekitar berbulan-bulan kalian harus belajar di rumah, tapi mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini itu bisa lebih menjaga keamanan dan kesehatan kita juga. Oke, kita ketemu lagi dalam pembelajaran PKN ya di kelas 8 ini bersama dengan Ustazah Asri. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah untuk kalian. Baik, Ananda ya, kalian bisa lihat di sini sudah ada satu gambar ya, di mana ini tuh gambar lokasinya, mudah-mudahan kalian tahu ya, ini lokasinya ada di gedung DPR dan ini kejadiannya pada saat demo tahun 90-an ya, 98 ya. Nah, ini ada mahasiswa yang sedang menyuarakan pendapatnya di gedung DPR. Nah, ini mungkin kenapa sih sedang mengambil gambar ini yang sedang terjadi, dan ini sama persis lah, bukan sama persis juga, mungkin sama kejadiannya, mirip ya, dimana ada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan keinginan kita, dan tapi aturannya itu sudah dibuat, dan kita mungkin kenapa sih gitu ya harus dibuat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini Ustazah itu akan menjelaskan tentang makna dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, ini masuk ke dalam bab 3. Bab 3 itu yang judulnya disiplin itu indah ya. Nah, disiplin itu adalah salah satu perbuatan yang kita lakukan karena kita mengikuti aturan. Nah, seperti yang sudah jelaskan di bab sebelumnya tentang Undang-Undang Dasar ya, bahwa Undang-Undang Dasar ini ada atau muncul itu salah satunya karena kita tidak bisa gitu ya hidup bebas begitu saja. Karena di Indonesia ini ada sekitar 230 juta orang ya, yang mana setiap orangnya itu mungkin punya pemikiran yang berbeda, punya pemahaman hidup yang berbeda, dan punya kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Dan karena perbedaan inilah kita tuh harus disatukan, harus diatur agar kehidupan kita itu bisa lebih bahagia ya, dengan syarat kebahagiaan kita itu tidak membuat orang lain tertindas. Makanya dibuatlah aturan sedemikian rupa sehingga kita itu bisa menerima aturan itu ya, sekalipun kita misalnya tidak menyetujui, tapi masih dalam batas tertentu gitu ya. Karena di dunia ini tidak ada yang mutlak ya, aturan manusia itu tidak ada yang mutlak ya. Yang mutlak itu hanya aturan Allah. Jadi ketika kita membuat peraturan perundang-undangan itu tidak bisa, memang tidak bisa memuaskan semua orang, tapi setidaknya itu bisa mengatur sehingga kehidupan kita itu ya, cara hidup kita di sini itu lebih terjaga ya, untuk tidak menyakiti orang lain, seperti itu ya. Dan kenapa kita harus paham ya? Nah, ini hukum itu selalu pasti ada ya di kehidupan masyarakat, dan hukum itu sifatnya mengikat. Jadi ketika pun kalian misalnya ada hukum-hukum yang tidak bisa kalian setujui, yang tidak bisa kita setujui, misalnya dalam kasus ini yang sekarang sedang ngetren itu adalah misalnya undang-undang Omnibus Law ya, atau misalnya tahun lalu juga ada undang-undang KPK yang kontroversial juga. Nah, walaupun misalnya undang-undang ini tidak kalian sukai, tidak kita sukai ya, ketika dia sudah disahkan oleh DPR itu, maka sifatnya itu mengikat, kita harus mau ya oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, makanya kenapa saudara-saudara kita ya, teman-teman kita juga yang mungkin mahasiswa, buruh itu juga menyuarakan pendapatnya untuk menolak RUU ini, bukan RUU lagi ya, UU Omnibus Law ini, karena mereka tahu sifat dari Undang-Undang Dasar itu sifatnya mengikat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut. Nah, kalau misalnya hukum atau undang-undang ini merugikan salah satu pihak dan lebih menguntungkan pihak lain, nah itu maka harus digugat ya, harus dipertanyakan kembali, karena harusnya peraturan undang-undang ini tidak merugikan salah satu atau tidak menguntungkan salah satu. Jadi harus sama, harus adil gitu kan. Nah, itu. Nah, apakah anggota masyarakat yang di kota saja? Tidak ya, mengikatnya itu seluruh kepada anggota masyarakat, baik itu di kota ataupun di desa gitu ya. Nah, maka kita harus paham nih hukum-hukum itu seperti apa,
aturan itu, urutannya itu seperti apa, mana hukumnya mungkin bisa kita ikuti, mana hukumnya sebenarnya juga tidak berlaku gitu ya. Nah, di bab ini saya akan menjelaskan tentang urutan tentang peraturan perundang-undangan, jadi kupas tuntas semuanya. Baik, nah ini di bab yang di pertemuan ini saya akan menjelaskan dulu makna tata urutan peraturan perundang-undangan ya. Oke, nah ini kompetensi dasarnya di 3.3 ya, tentang memahami tata urutan peraturan perundang-undangan nasional ya. Dan untuk kompetensi dasar keterampilannya itu kalian bisa menyajikan hasil telaah tata urutan peraturan perundang-undangan nasional gitu ya. Nah, oke. Nah, selepas kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian itu harus bisa menjelaskan pengertian perundang-undangan itu apa, gitu kan. Nah, terus kalian juga harus bisa mendeskripsikan tata aturan perundang-undangan dan juga harus bisa menjelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundangan. Jadi, apa sih gitu ya, pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mengajukan satu hukum atau aturan untuk bisa kita ikuti ya, gitu. Nah, kita akan bahas dulu pertama tentang pengertian dari peraturan perundang-undangannya. Pengertian peraturan perundang-undangan ini sebenarnya sudah diatur ya dalam Undang-Undang Dasar Nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adanya di pasal 22A ya. Dan ini menegaskan di teksnya itu menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Jadi artinya memang peraturan perundang-undangan ini belum dijabarkan ya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tapi itu harus berarti ada ketentuan, ada kewajiban untuk mengatur undang-undangnya. Dan ini ditetapkanlah ya Undang-Undang tahun nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Nah, ini di dalam Undang-Undang nomor 12 ini dijelaskan apa sih pengertian dari peraturan perundang-undangan nasional. Nah, di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini punya pengertian bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat ya secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin kalian bertanya, siapa yang harus menetapkan dan lembaga mana gitu ya, lembaga negara mana atau pejabatnya siapa. Nah, yang berhak menetapkan undang-undang itu adalah DPR ya. Jadi melalui sidang yang diwakili oleh beberapa mewakili rakyat Indonesia ya dalam bentuk partai-partai itu. Nah, nanti mereka akan membahas aturan-aturan itu kemudian disahkan. Nah, yang mengajukan itu bisa siapapun ya. Yang mengajukan itu bisa siapapun, bisa dari pemerintah, bisa dari DPR sendiri atau misalnya mungkin dari masyarakat juga bisa ya. Kenapa? Karena kebutuhannya memang belum ada peraturan itu. Dan atau misalnya ada peraturan tertentu yang mungkin belum atau harus diperbaiki juga bisa ya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ya, bagaimana sih gitu kan urutannya. Nah, sebelum kita lihat urutannya dulu, kita harus tahu dulu prinsip-prinsip atau asas umum, prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam hukum ya. Di hukum itu dasar perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Jadi dasar dari peraturan perundang-undangan misalnya ada UU gitu ya, dasarnya itu adalah undang-undang dasar. Ya, jadi UU atau undang-undang itu selalu didukung atau didasari ya oleh dasar peraturan perundang-undangan juga. Atau misalnya nih presiden atau pemerintah eksekutif itu mengeluarkan PP ya, peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini itu pasti didasari oleh undang-undang ya. Nah, misalnya nih di UU Omnibus Law. Nah, ini misalnya pemerintah itu mengeluarkan PP ya, PP itu peraturan pemerintah untuk menjabarkan untuk merincikan apa yang ada di UU Omnibus Law atau di UU apapun sehingga aturannya itu lebih jelas, lebih terlihat karena biasanya undang-undang itu banyak yang kata kalimat-kalimatnya itu yang tidak tidak jelas atau ambigu lah bahasanya gitu kan. Nah, jadi maka harus dibutuhkan peraturan lain yang bisa menjelaskan itu. Dan ingat selalu ya,
peraturan yang ada itu pasti ada dasarnya, dan itu juga termasuk peraturan-peraturan perundang-undangan juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Nah, itu tidak semua peraturan perundang-undangan ya. Jadi hanya tertentu saja yang memenuhi syarat ya. Dan itu mungkin yang lebih diterima ya, misalnya tuh yang ada kesepakatan yang disahkan gitu kan, undang-undang dasar itu dan lain-lain. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus atau dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Ya, jadi misalnya nih pemerintah daerah nih mengeluarkan peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini ternyata mungkin banyak yang protes nih gitu ya. Jadi di Kabupaten Sukabumi misalnya bupati mengeluarkan peraturan daerah. Nah, ternyata perda ini banyak yang tidak menyetujui. Nah, kemudian banyaklah yang demo gitu kan, misalnya yang demonstrasi yang menyuarakan aspirasi masyarakat di tingkat provinsi atau misalnya di tingkat nasional. Nah, itu bisa peraturan pemerintah daerah provinsi atau peraturan pemerintah pusat ya, itu bisa menggagalkan atau memberhentikan ya kesahannya dari perda itu. Nah, atau misalnya pada UU Omnibus Law yang sudah disepakati dan orang tidak setuju, itu sebenarnya seharusnya gitu ya, demonstrasi itu dilakukan kepada pemerintah pusat agar pemerintah pusat itu mengeluarkan peraturan pemerintah yang bisa membatalkan berlakunya undang-undang itu ya. Kenapa? Karena ketika DPR sudah mensahkan itu tidak bisa dibatalkan. Yang bisa membatalkan itu adalah MK. MK itu adalah MK itu adalah Mahkamah Konstitusi ya. Nah, Mahkamah Konstitusi ini adalah terdiri dari hakim-hakim yang kemudian ketika kita misalnya mau mengajukan pembatalan satu undang-undang, itu mereka akan melakukan judicial review. Nah, itu kita jelaskan, jadi ada sidang gitu ya. Nanti kita jelaskan kenapa kita itu harus membatalkan aturan itu. Nah, ketika misalnya si hakim-hakim ini sepakat untuk memberhentikan, maka ketika diketok palu untuk berhenti, maka aturan yang tadinya berlaku jadi tidak berlaku gitu ya. Nah, jadi itu yang harus sebenarnya yang bisa kita lakukan. Tapi bisa juga misalnya kita menyuarakan aspirasi kita kepada pemerintah pusat ya bukan membatalkan, tapi lebih kepada mengatur agar undang-undang ini tidak terlalu jadi kemana-mana gitu ya, melebar kemana-mana. Karena tidak bisa kita pungkiri, undang-undang yang ada di Indonesia itu masih banyak undang-undang dengan pasal-pasal yang karet. Artinya itu nggak jelas, ambigu, dan orang itu bisa mengartikan berbeda dengan apa yang kita pahami gitu kan. Jadi bisa jadi mereka itu membuat satu aturan itu sih ya sesuai dengan kepentingan mereka aja memahaminya gitu kan. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat ya, itu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Jadi kalau misalnya ada satu peraturan perundang-undangan yang sama dengan peraturan yang sebelumnya, nah itu bisa membuat peraturan yang sebelumnya itu tidak berlaku. Ya, seperti itu. Nah, yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan, ketika misalnya ada peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, maka itu tidak berlaku gitu ya. Misalnya nih ada peraturan pemerintah pusat dari Menteri Pendidikan untuk belajar di rumah misalnya gitu kan. Nah, terus pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi itu pengen menghadirkan sekolah gitu ya, anak-anak itu bisa sekolah di sekolah bukan di rumah, maka dibuatlah peraturan daerah untuk belajar di sekolah. Nah, itu tidak bisa berlaku. Kenapa? Karena peraturan pemerintah pusat itu lebih tinggi ya, lebih valid dibandingkan pemerintah daerah, karena pemerintah perda itu di bawah gitu ya, perda itu di bawah. Nah, kemudian yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Ya, jadi misalnya tadi undang-undang Omnibus Law atau undang-undang ITE itu ya. Nah, kemudian
adalah peraturan pemerintah yang lebih khusus menjelaskan aturan dari pasal-pasal yang dimaksud ya. Misalnya tuh kan misalnya ada pasal-pasal yang tidak jelas itu maksudnya apa. Nah, itu bisa dirincikan di PP ya, di peraturan pemerintah, dan itu bisa mengesampingkan yang UU ini gitu ya. Kemudian setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda ya, betul ya. Jadi materinya tuh mungkin beda gitu. Kan ada UU ITE membahas tentang kita ya, apa yang kita lakukan di elektronik gitu kan, di dunia digital. Kemudian ada undang-undang pemilu, itu berarti tentang pemilu. Jadi setiap materinya itu berbeda-beda dan tidak bisa selalu sama ya gitu. Nah, ini adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya jenis itu adalah jenis dan hierarki itu adalah susunan gitu ya. Mana yang lebih valid, mana yang lebih berkuasa dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini sudah susun dari atas ya, dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai ke Perda, itu dia sudah sesuai ya susunannya. Ya, misalnya nih di Indonesia yang paling berkuasa itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, ketika misalnya TAP MPR atau undang-undang itu undang-undang atau PP itu ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka itu tidak bisa berlaku. Ya, karena kekuatan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dia lebih valid ya. Misalnya nih, kan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu menjelaskan tentang sistem negara dan pemimpin ya dari negara Indonesia. Nah, pemimpinnya itu kan disebut presiden. Dan itu diatur di pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, itu diatur misalnya presiden itu presiden itu ingin diubah ya kekuasaannya tidak hanya 2 kali dalam 5 tahun. Jadi misalnya tuh 5 tahun, 2 kali berarti 10 tahun. Nah, ada misalnya usaha-usaha dari beberapa orang yang pengen dibuat presiden itu bisa berkuasa selama 3 periode misalnya. Nah, itu selama misalnya di Undang-Undang Negara Republik Indonesia-nya itu aturannya tidak diubah melalui TAP MPR, maka itu tidak bisa. Sebagaimanapun undang-undangnya, PP atau apapun yang di bawah itu mengatur itu tidak bisa berlaku karena bertentangan. Nah, maka kalau misalnya memang pengen gitu ya mengubah isi dari Undang-Undang Dasar itu harus melakukannya di TAP MPR ya, di ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Nah, ini mungkin kalian belum kebayang ya. Jadi di Indonesia itu ada beberapa lembaga yang mengatur ini semua ya, peraturan perundang-undangan ini. Ada lembaga pembuatnya, ada lembaga mereviewnya gitu kan, kayak tadi MK itu kan. Nah, TAP MPR ini lebih berkuasa dibandingkan undang-undang. Jadi ketika undang-undang ini dibuat ternyata bertentangan dengan TAP MPR, maka itu tidak bisa berlaku ya, itu batal secara hukum ya. Nah, kemudian undang-undang ini lebih besar, lebih kuat daripada peraturan pemerintah ya. Nah, kemudian peraturan pemerintah ini lebih kuat dari peraturan presiden, Perpres. Kemudian Perpres ini lebih kuat daripada peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah provinsi itu lebih kuat daripada peraturan daerah kota atau kabupaten. Jadi ini susunannya ya, hierarkinya. Jadi tetap semuanya itu harus mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Jadi dia tuh induknya. Cuman kan kalian mungkin kemarin sudah membuka ya isi dari pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar. Nah, itu tidak mengatur semuanya sampai rinci ya. Di Undang-Undang Dasar itu tidak ada aturan tentang menggunakan elektronik ya. Itu informasi teknologi dan informatika itu tidak ada, elektronik itu tidak ada ya. Nah, maka dibuatlah undang-undangnya. Jadi selama undang-undang itu tidak dijelaskan di Undang-Undang Dasar, maka itu bisa kita buat undang-undangnya gitu kan. Dijelaskan lagi dari peraturan pemerintah dan sampai ke bawah-bawahnya gitu ya. Dan ini jenis dan hierarki ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 juga tahun 2011 pasal 7 ya.
Nah, sekarang kalau kita pengen membentuk dari undang-undang, itu apa sih asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus kita kedepankan dalam pembuatan undang-undang ini? Jadi nggak mungkin kan itu sesuai semau kita ya, semau kita membentuk atau membuat satu undang-undang itu tidak bisa semau kita. Ada hal-hal yang harus kita ikuti juga ya. Nah, ini dalam pasal 5 masih dalam undang-undang yang sama ya, tentang tadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya. Nah, yang pertama, peraturan perundang-undangan itu harus jelas tujuannya untuk apa ya. Jadi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan jelas itu perundang-undangan itu tentu tujuannya itu harus jelas, yang bisa dicapai, nggak ambigu gitu. Emang tujuannya itu untuk apa ketahuan gitu kan. Misalnya UU pornografi, nah itu dibuat untuk apa? Untuk mengurangi atau untuk menghapuskan pornografi di Indonesia, misalnya seperti itu ya. Maka diaturlah undang-undang itu. UU pemilu, nah tujuannya untuk terjadi pemilu yang damai, yang gitu-gitu kan. Ada tujuan pemilu, nah itu dibuatlah aturan itu. Jadi pertama, asas pertama itu yang dalam pasal 5 itu harus jelas tujuannya. Kemudian kelembagaan atau organ pembentuknya yang tepat. Nah, ini pembentukan undang-undang itu tidak bisa seenaknya. Misalnya, aku sebagai siswa, Ustadzah sebagai guru, aku pengen bikin peraturan perundang-undangan untuk negara, yang tidak bisa, itu ada aturannya. Dan aturan pembentuk peraturan perundang-undangan itu ya, undang-undang itu kalau TAP MPR, kalau undang-undang itu DPR. Peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah itu berarti pemerintah pusat. Peraturan presiden berarti Bapak Presiden atau Ibu Presiden. Kemudian peraturan provinsi berarti gubernur. Peraturan kota berarti ya wali kota atau bupati gitu ya. Dan ini peraturan perundang-undangan ini itu bisa dibatalkan ya kalau misalnya dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Jadi nggak ngefek gitu. Kalau kalian misalnya pengen buat satu perundang-undangan itu nggak bisa karena memang tidak berwenang gitu ya, tidak sah. Nah, terus kemudian harus sesuai antara jenis hierarki, materi, dan muatan. Jadi, dalam pembentukan perundang-undangan ya, pembuat itu harus benar-benar memperhatikan materi ya, muatan yang ada di dalam undang-undang itu, dan harus tepat ya sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi, misalnya gini, kita pengen bikin ya, kita pengen bikin misalnya undang-undang tentang narkoba, misalnya undang-undang tentang narkoba. Nah, kemudian isinya itu terlalu rinci, nah itu tidak bisa juga ya. Undang-undang itu tidak terlalu rinci, yang rinci itu pasti peraturan pemerintah gitu kan, harus seperti apanya. Nah, itu harus disesuaikan isi dengan hierarkinya gitu ya. Atau misalnya peraturan pemerintah daerah dibuat tapi tidak jelas, misalnya itu terlalu ngawang-ngawang, itu juga tidak bisa. Makanya memang beberapa orang ketika kita ingin mengajukan peraturan perundang-undangan, kita tuh membutuhkan orang hukum ya, sarjana hukum atau misalnya itu magister hukum untuk bisa menjadi konsultan seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, asasnya itu tentu harus dapat dilaksanakan. Kenapa? Karena buat apa dibuat kalau misalnya masyarakat juga tidak bisa melaksanakan ya. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus mempertimbangkan efektivitas dari perundang-undangan itu, mau di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Jadi harus dicek gitu ya, apakah ini memang bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Nah, kemudian yang kelima ya, asas-asasnya itu harus melihat dari kedayagunaan dan kehasilgunaan, atau itu benar bermanfaat gak gitu ya untuk masyarakat berbangsa dan bernegara itu. Kita harus cek gitu, apakah undang-undang ini memang bisa menghasilkan manfaat atau tidak. Kalau misalnya tidak menghasilkan manfaat, nah buat apa dibuat gitu kan. Terus kalian satu bertanya, ada gimana kalau ada undang-undang dasar yang memang ternyata tidak bermanfaat? Nah, ya untuk kita mungkin tidak bermanfaat, tapi mungkin orang-orang tertentu itu bisa bermanfaat. Jadi kita tidak bisa melihat kita saja, kita juga harus melihat orang lain gitu kan. Nah, kemudian yang keenam itu harus jelas rumusannya. Jadi peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi syarat ya, teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika pilihan kata atau istilah. Karena pengalaman Ustadzah ya, ketika Ustadzah mengikuti organisasi mahasiswa, dan di setiap organisasi mahasiswa itu punya
aturannya juga ya, yang disebut dengan ADART gitu. Nah, itu ketika kalimat atau istilah itu tidak tepat, itu bisa jadi menimbulkan banyak persepsi yang berbeda-beda. Ya, titik koma itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita meletakkan di tempat yang kurang tepat, itu bisa menghasilkan persepsi yang berbeda. Nah, ini banyak sekali yang terjadi di undang-undang yang sekarang. Ya, jadi disebutnya pasal karet. Kenapa? Karena itu menimbulkan banyak interpretasi atau banyak menimbulkan terjemahan atau persepsi yang berbeda-beda karena pemilihan kata, pemilihan kalimat itu tidak jelas gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin karena cara kita memaknai satu kata itu tidak sama gitu kan. Nah, makanya bisa menimbulkan keambiguan ya. Nah, itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Maka harus dibuat peraturan perundang-undangan itu harus jelas gitu ya. Dan yang ke-7 ya, pertama harus ada keterbukaan. Nah, jadi pada saat pembentukan, perencanaan, penyusunan undang-undang dasar itu harus terbuka. Maka sebenarnya di DPR juga itu ada memang web yang isinya itu untuk mengupload gitu ya. Untuk mengupload materi-materi yang baru yang memang sedang dibahas, agar memang itu salah satu kewajiban ya, itu adalah tentang keterbukaan. Nah, mengenai UU Omnibus Law yang jadi masalah sebenarnya sih bukan isinya juga, tidak hanya isinya saja, tapi juga proses pembuatannya. Kenapa? Karena itu pembuatannya itu dalam jangka waktu yang singkat ya. Bayangkan Jokowi itu pernah berkata bahwa harus dalam 100 hari DPR itu harus bisa mensahkan UU Omnibus Law. Dan ini itu sebenarnya di akhir-akhir pengesahannya itu tidak terbuka karena draft terakhir yang final itu belum bisa diakses ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah menyalahi aturan. Kenapa? Karena peraturan perundang-undangan itu harus dibuat secara terbuka. Jadi semua lapisan masyarakat bisa tahu, semua lapisan masyarakat bisa memberikan masukan dan bisa berkata saya tidak setuju gitu, saya setuju, saya ingin ini kalimatnya diubah dan sebagainya, itu harus bisa sebenarnya ya. Nah, termasuk ini yang sedang kontroversial itu sekarang adalah UU PKS atau undang-undang tentang kekerasan seksual. Nah, ini sebenarnya mungkin judulnya bagus, tapi hati-hati karena apa? Karena kalau kalian baca, boleh ya kalian misalnya pengen tahu, kalian buka tuh web DPR gitu ya, di download lah draft ini, RUU ini. Nah, itu ternyata framingnya itu adalah sangat jauh dari ajaran kita ya. Jadi itu lebih condong ke setuju ya tentang LGBT ya. Itu yang kita hindari juga. Kenapa? Karena memang sudah menyalahi aturan Allah gitu kan. Nah, makanya kita harus bisa aktif memberikan masukan agar si UU ini tuh kalaupun misalnya mau jadi juga tidak benar-benar menyalahi gitu ya. Dan apakah kalian sebagai siswa SMP itu bisa? Nah, biasanya kalau siswa SMP itu tidak akan dengar suaranya. Kenapa? Bukan apa-apa ya. Karena orang menilai orang yang masih muda itu mungkin ilmunya belum sebanyak mereka gitu. Jadi biasanya tidak didengar ya. Tapi tidak apa-apa. Kalian minimal harus tahu apa isi undang-undang itu ya. Oke, nah ini di pasal 6-nya yaitu materi perundang-undangan itu harus memuat apa aja gitu kan. Yang pertama, undang-undang itu harus bisa mengayomi ya. Mengayomi itu artinya itu harus memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat ya. Masyarakat yang mana? Semua lapisan masyarakat. Nah, jadi kita itu harus memikirkan undang-undang. Jadi DPR lah, orang yang mengajukan atau orang yang sedang membahas undang-undang itu harus memikirkan apakah undang-undang ini bisa memberikan perlindungan untuk semua lapisan masyarakat atau masyarakat tertentu. Gitu ya. Nah, itu idealnya loh, itu idealnya. Nah, kemudian undang-undang ini juga, peraturan perundang-undangan itu harus memuat kemanusiaan. Artinya, itu harus bisa menghargai, menghormati, ya, melindungi hak asasi manusia. Setiap hak asasi manusia ya. Dan itu juga harus bisa melindungi ya, menghormati harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional gitu. Jadi tidak hanya mengayomi tapi juga bisa memanusiakan. Ya, jadi jangan sampai ada undang-undang yang berlaku ternyata justru tidak memanusiakan manusia gitu ya. Nah,
Saya sebenarnya belum baca tentang UU Omnibus Law itu karena ada 900 halaman. Nah, tapi kalau misalnya ini memang ada ya di teksnya itu, ya belum tentu ada karena sudah belum baca juga, tapi banyak yang bilang itu tentang dihapuskannya cuti hamil, cuti melahirkan, cuti dan lain-lain. Nah, kenapa sih sudah emang cuti seurgen apa ya? Kalian tahu gitu ya, ketika misalnya melahirkan, masa melahirkan izin sehari besok langsung kerja, itu kan tidak mungkin gitu ya. Nah, baik, yang ketiga itu adalah tentang, jadi undang-undang itu harus memuat materi kebangsaan. Ya, jadi setiap peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, gitu ya. Nah, yang keempat, ya, materi perundang-undangan itu harus memuat tentang kekeluargaan, ya. Jadi setiap peraturan perundang-undangan itu harus bisa mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Jadi jangan egois gitu ya. Jangan egois karena aku punya kepentingan, biarin aja gimana aku gitu, gimana aku, nah itu tidak bisa gitu kan. Terus yang kelima itu harus bisa memuat kenusantaraan ya. Jadi bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia ya. Dan materinya itu ini harus dibuat berdasarkan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu ya. Jadi nggak bisa kita misalnya tuh membuat undang-undang tapi kita mengambil peraturan undang-undang induknya itu dari aturan negara Malaysia, itu tidak bisa, tentu tidak bisa ya. Gitu. Jadi harus menggambarkan Indonesia gitu ya. Dan itu harus kenapa? Karena berlakunya di orang Indonesia, nggak mungkin dong kita ngambil hukum Malaysia karena tidak sesuai dengan karakter bangsa kita juga. Nah, keenam itu ya harus memuat materi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi setiap materi itu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan ya. Indonesia itu dikenal menjadi salah satu negara dengan banyak suku, budaya, ya, bahasa, ras. Jadi memang kita tuh harus bisa mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika karena kita beda banget gitu. Jangan sampai karena kita merasa orang Sunda banyak yang kulit putih terus kalian bertemu dengan orang Papua yang berkulit gelap kalian hina-hina, tidak bisa seperti itu ya. Jadi harus selalu mengedepankan keragaman penduduk ya, dan harus bisa menghargai orang-orang lain. Nah, kemudian yang ketujuh ya, perundang-undangan itu harus memuat materi keadilannya. Jadi harus adil ya. Setiap undang-undang dasar ini, undang-undang itu harus bisa mengcover ya, mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Mungkin memang sebenarnya tidak bisa 100% karena kita mah manusia, banyak salahnya ya, banyak khilafnya. Mungkin pada saat pembuatan juga kita sedang egois dan sebagainya, maka mungkin tidak bisa 100%. Tapi pada hukum, kalau kita ingat-ingat ya, hukum Allah itu sempurna, yaitu adil banget ya. Adil banget ya. Jadi karena Allah Maha tahu gitu kan. Beda dengan kita nih, kita bikin undang-undang tapi ternyata banyak yang demo, banyak yang protes, dan mungkin memang tidak bisa adil gitu ya. Kemudian yang ke-8 ya, harus mempertimbangkan kesamaan kedudukan ya. Jadi dalam hukum dan pemerintahan, setiap materi ini tidak boleh memuat hal-hal yang membedakan berdasarkan latar belakang, agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial. Nah, ini masalahnya ya. Kalau kita melihat beberapa kejadian, mungkin kalian pernah nonton di berita. Orang yang korupsi misalnya ratusan miliar malah diampuni misalnya gitu kan. Ada beritanya. Terus orang yang cuma mencuri singkong malah dipenjara gitu kan setahun. Nah, kok itu gimana gitu, kok bisa beda seperti itu? Nah, memang mungkin undang-undangnya itu sudah tepat, sudah memenuhi asas-asas yang tadi ya, memenuhi materi muatan yang tadi, tapi mungkin ada orang-orang yang serakah, ada orang-orang yang tidak amanah, mereka itu justru lebih condong kepada yang punya, karena dikasih uang gitu dan sebagainya ya, dikasih keistimewaan, maka jadi tidak menyamakan, padahal tidak boleh gitu kan. Nah, yang ke-9 ya, peraturan perundang-undangan ini harus punya ketertibannya, punya materi ketertiban dan kepastian hukum. Jadi
setiap materi muatan perundang-undangan itu harus bisa mewujudkan ketertiban ya dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Apa sih yang dimaksud dengan jaminan kepastian hukum? Ketika si A melanggar, itu udah ada konsekuensinya. Ya. Jadi saya kalian deh jangan lu bayangin undang-undang. Misalnya kita bahas tentang aturan sekolah. Ya. Di sekolah itu tidak boleh merokok gitu kan. Siswa SMP IT Ajkia tidak boleh merokok. Nah, kenapa? Biar tertib, biar sesuai, misalnya tidak melanggar aturan gitu ya, tidak melanggar aturan agama atau misalnya tidak menzolimi tubuh juga ya, maka dibuatlah aturan itu ya. Nah, satu waktu misalnya ada anak yang kaya gitu ya, berani bayar lebih ke sekolah, dia itu bisa bebas gitu. Tapi ketika ada orang yang justru di bawah ya, nggak punya apa-apa, mungkin juga biaya sekolahnya juga nggak lancar gitu. Nah, ternyata ketika melakukan satu kesalahan itu langsung dijatuhi hukuman yang berat gitu. Nah, itu ketika misalnya terjadi seperti itu bisa menimbulkan chaos gitu ya, tidak tertib. Dan hukumnya itu sudah pasti nggak ada jaminan hukum ya. Maka kalau kita pengen tertib itu kita harus bisa menjamin bahwa hukum ini berlaku memang sesuai dengan haknya, memang sesuai dengan fitrahnya. Itu ketika si A salah tidak melihat jabatan, tidak melihat dia itu siapa, tidak melihat itu bagaimana kekayaannya, hukum akan terjadi gitu. Nah, masalahnya di Indonesia ini harus kalian kalau sadar gitu ya, menerima kenyataannya bahwa Indonesia itu kepastian hukumnya rendah juga gitu. Ya seperti tadi lah, misalnya tuh ada orang yang karena lapar dia mencuri singkong, dia langsung dipenjara. Tapi ada orang yang sudah kenyang hanya karena ketamakannya dia korupsi ngambil uang orang, terus ketika ditangkap langsung dibebaskan gitu kan. Itu banyak kejadian seperti itu. Nah, itu bisa menimbulkan chaos sebenarnya atau kerusuhan. Nah, yang terakhir, asas atau materi muatan yang ada di peraturan perundang-undangan itu harus mengandung tentang keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ya. Jadi itu harus seimbang antara individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Keserasi juga harus selaras juga. Jadi tidak hanya seimbang itu ke siapa ya atau kemana, itu tidak, tapi harus ke semuanya, bisa seperti itu ya. Nah, oke, itu ya tentang makna dari peraturan perundang-undangan ya, dan asas juga ya, tata cara perundang-undangan. Nah, oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Dan ini kalian penting banget tahu ini, karena kita itu rakyat Indonesia, jangan sampai kita sendiri nggak tahu tentang hukum, tidak tahu tentang undang-undang. Dan bisa jadi ini yang harus kalian pahami. Ketika kita paham hukum, kita tahu ada aturannya ada. Ketika orang mengganggu privasi kita, itu kita bisa tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Jangan sampai ketika misalnya tuh kita nggak tahu itu ya hukum apa, terus tiba-tiba kalian melakukan satu kesalahan ya, atau tidak melakukan, justru mungkin tiba-tiba dituntut gitu ya. Nah, kita harus tahu gitu, peraturan perundang-undangan ini sangat penting, maka kita harus paham ya. Nah, ini gambaran kecilnya ya tentang makna dan asas. Minggu depan kita akan bahas tentang proses pembuatan dari undang-undang itu. Jadi langkah-langkahnya itu harus seperti apa, kita akan bahas minggu depan ya. Dan insya Allah untuk bab ini akan ada 4 pertemuan ya, 4 materi, dan sisanya itu proyek sama ulangan gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan ilmunya mungkin bisa kalian dapatkan dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Ustadzah ucapkan mohon maaf kalau misalnya dalam materi ini Ustadzah banyak melakukan kesalahan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.